seorang sufi yang terus-menerus berdoa dan berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqu tafdila. Sementara dia dalam kondisi fisik keadaan yang sangat-sangat terpepet dan sangat-sangat tidak enak. Dia buta matanya, buntung tangannya, tapi dia bersyukur kepada Allah, bersyukur terus menerus dengan mengucapkan Allah telah memberikan keutamaan faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang keutamaan itu tidak diberikan kepada hampir semua makhluk bagi sesama manusia. Kira-kira menurut teman-teman di kelompok 1, apa kelebihan seseorang tersebut sehingga dia merasa harus bersyukur atas semua kelebihan yang sudah diberikan pada Allah, dengan kontradiksi keadaan yang menurut kita justru orang tersebut sangat-sangat menderita. Silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, jadi dari kami 5 orang dan berdiskusi, dan kita ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan dari studi kasus tadi. Yang pertama, dari teman-teman tadi mengusulkan dan menurutkan pendapatnya, di saat orang tua yang buta tadi dan tidak memiliki kelengkapan tubuh fisik yang lengkap, dia pertama kepada Allah dia menyadari bahwa jika ini menurut kami ya, jadi jika dia diberi kelengkapan seperti manusia pada umumnya, mungkin matanya sempurna, tangannya sempurna, dia malah tidak bisa bersyukur karena mungkin belakrak atau mungkin malah maksiat, dia malah mungkin bisa melukai orang lain, malah lupa dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Justru dengan keterbatasan itu dia malah bisa menikmati. Berikutnya, dia sudah terlatih dengan kondisi yang diberikan Allah seperti itu, akhirnya dia bisa bersyukur. Terlatihnya maksudnya dia bersabar dengan kondisi musibah yang menimpanya itu. Dia mengartikan itu semua dengan penuh kesabaran. Jadi dari teman kami tadi menyampaikan orang tidak akan bisa bersyukur jika tidak terlatih dalam kesabaran. Jadi bersabar mudah dia akan menjadi orang bersyukur. Dan yang terakhir, dia merubah pola pikirnya yang mungkin seperti apa yang disampaikan Mbah tadi. Dia tidak seperti mainstream, ketika dapat musibah dia sedih, dia galau, tapi dia justru ya cengeng dan sebagainya. Justru malah dia merubah pola pikirnya bahwa ini sebuah nikmat yang besar. Mungkin itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang nambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi ketika seseorang datang berjalan, kemudian menemui sebuah gubuk ya, Ustaz. Kemudian ketika dia membuka pintu, dia bertemu, melihat seorang kakek tua atau sufi tadi. Dia matanya buta, kemudian tangannya buntung, tetapi yang dia wiridin adalah Alhamdulillahillazi faddalani ala tabdilin nimah la'ala katsirin min khalaqah min tabdilah. Jadi di sini dia mungkin ya, seorang anak muda ini dia paham bahasa Arab. Kenapa sih kakek yang buta, habis itu tangannya buntung, tetapi yang dia wiridin fadla yufadilu ya kan, fadlan ya kan. Jadi Allah saya bersyukur pada Allah yang telah mengutamakan saya atau memberi saya keutamaan. Kenapa sih dia kok kakek tua ini
dia ngomongin dalam bersyukur dia bersyukur dengan keutamaan. Mungkin di sana ada tanda tanya. Kok ini apa sih kenikmatannya? Nah, ternyata kalau menurut saya mungkin kenikmatan di sini yang berbentuk penderitaan ini, dia menganggap penderitaannya adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya dia diberikan mata yang sehat, yang normal, mungkin dia bakal bermaksiat dengan matanya. Tapi dengan diberikan mata yang buta, dia terjaga dari maksiat. Misalkan tangannya tidak buntung, normal, mungkin dengan tangannya bisa melakukan hal yang menjerumuskan dia ke sesuatu yang buruk. Jadi dia mensyukuri penderitaannya, tangannya buntung, jadi dia bisa diselamatkan, diminimalisir oleh Allah untuk melakukan keburukan. Jadi yang judulnya Lestari Alamku. Kan di alam ini kan sudah menyediakan ada pohon, terus banyaklah buah-buahan, ya tentunya itu. Kan itu ada buahnya ada dari pohon itu kan biasanya buah yang matang dari pohonnya itu biasanya ada ulatnya, Banun. Terus itu kan masyarakat sekarang banyak yang tidak memilih buah yang ada ulatnya itu. Sekarang kebanyakan memilih buah yang beli di supermarket, terus di mall-mall itu yang covernya bagus tapi tidak tahu dalamnya, Mbak. Sedangkan yang menurut kelompok kami buah yang matang di pohon itu ada ulatnya. Seumpama ulat itu bisa ngomong gini, buah itu tak tangan saiki kok sing mangan kok ngersulo gitu, Mbak. Jadi itu kan real matang dari pohonnya. Itu kan tidak akan terjadi penyakit-penyakit saat kita makan buah itu loh, Mbak, dari ularnya. Masuk ular saiki makan saiki kan itu sudah dipilih oleh ular duluan. Kan manusia tidak tahu buah itu dulu, ularnya sudah tahu itu makanan enak, bergizi, terus gitu, Mbak. Terus kita lihat lagi dari yang makan di supermarket dan mall-mall itu bagus di covernya, tapi sekarang dalamnya kan nggak tahu. Itu kan bahaya penyakit diabetes, terus kanker yang itu menjadikan manfaat tapi menuju kekufuran, Mbak, menurut kelompok kami. Itu dari Kiai Muzamil itu saya artikan serakah. Dia tidak mau memakan buah-buahan itu, Mbak, yang matang dari pohon itu. Itu jurus biar Kiai Muzamil susah gitu, Mbak. Matur suwun. Tambahan dari kelompok 3, nama saya Amar Yasir Wahyudi dari Nyimbang, Lamongan. Ini menambahi tentang saya pernah dapat cerita dari guru saya, guru agama, entah itu bercanda atau beneran. Katanya nabi yang paling lama sekali masuk surga adalah Nabi Sulaiman, karena terlalu banyak harta kekayaan dan kekuasaannya. Nabi lain ditanya malaikat cuma mungkin 1 jam 2 jam masuk surga. Nabi Sulaiman 1 hari gak cukup, 2 hari gak cukup, sampai beberapa bulan. Mungkin itu. Terus menurut Banun, jika ada 2 pilihan, ditinggikan atau direndahkan, lebih baik kita memilih untuk direndahkan. Terima kasih. Om Sambil ada respon? Masih ada satu lagi ya? Ya, dan intinya di sini kita harus tetap bersyukur walaupun bagaimana keadaan itu. Dan Kiai Muzamil dan Kiai Mudathir harus sama-sama saling bersyukur, karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Tambahan, kebanyakan masyarakat sekarang itu bener dia bersyukur, tapi kurang energi bersyukurnya, Mbak, gitu. Kurang energi bersyukur.
Jadi gini, orang bertakwa itu Mbah Nun sering bilang, memang orang yang waspada, gitu ya. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, itu jangan langsung rumungso, oh saya ini disayang oleh Allah, jangan begitu. Karena belum tentu kita diberi nikmat itu karena Allah sayang kepada kita. Kemudian kalau kita diberi kesulitan, diberi kesusahan, juga terus jangan kecil hati, wah saya ini dibenci Allah, saya diberi Allah, jangan begitu. Karena Allah Ta'ala itu tidak seperti yang kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah itu tidak akan pernah tepat. Jadi kalau kita mau mengukur cintanya Allah memakai perspektif manusia, ya akan salah. Wah itu istrinya ayu, wah ayu sugih, itu manusia yang disayangi Allah, belum tentu. Wah itu orang rabi-rabi, bisa awakku ini wis pancen dibendong aja belum tentu juga. Gitu ya. Jadi kita mengukur ridhonya Allah, cintanya Allah atau tidak, itu tidak boleh pakai ukuran manusia. Gitu ya. Justru, nah, kita harus curiga, waspada kepada apa yang kita senangi. Kita senangi. Karena bisa jadi apa yang kita senangi itu juga Allah tidak senang. Kan kita senang kalau punya ini, punya itu kan senang. Nah, itu kalau kita dikasih itu harus curiga. Karena bisa jadi itu membuat kita lupa. Ya, bisa jadi, nah ini Allah Ta'ala itu gak bisa kita prediksi. Sehingga kita tidak bisa. Sekarang orang mengukur orang pakai ukuran manusia. Kalau ini gak bisa langsung pasti Allah begini, itu tidak bisa. Oleh karena itu ketakwaan itu adalah suatu kewaspadaan. Jadi kita harus waspada dalam hidup itu. Gitu ya. Gini, pernah ada dua saudara. Gitu ya. Manusia ini kan endingnya yang penting, endingnya, gitu ya. Yang sekarang ini juga sama-sama belum tentu. Pernah ada dua orang bersaudara. Yang satu siapa ini? Kakaknya ini menjadi seorang ahli ibadah selama 40 tahun, tidak pernah berbuat maksiat. Selama 40 tahun namanya. Jadi 40 tahun itu taat terus, sholat terus, rajin ibadah, nggak pernah berbuat maksiat. Sementara adiknya 40 tahun juga itu nggak pernah berbuat baik. Jadi apa itu? Maksiat terus. Nah, kemudian siapa ini? Adiknya ini ternyata punya niat ingin seperti kakaknya. Aku ini kok gak seperti kakakku. Kakakku itu baik begini-begini, aku kok masa-masa terus. Dia punya keinginan. Nah, akhirnya dia menuju tempat kakaknya karena ingin meniru kakaknya. Nah terus ternyata pada waktu yang bersamaan si kakaknya yang baik, yang rajin ibadah itu, wah aku ini kok urip kok yang ini terus, masa aku hanya sholat terus, puasa terus, kok saya seperti adik saya tuh minum-minuman, ya ke mana? Ke doli, mana kan? Masa hidup kok hanya seperti ini terus? Nah itu ya. Jadi menurut ukuran kita kan yang mesti yang kalau melihat sejarah hidup 40 tahun maksiat, molimo apa ya? Main, madon, mendem dan seterusnya. Semua dilakukan. Ya. Pokoknya gitu ya. Kayak Dian dulu lah, kayak dulu. Nah, alhamdulillah Dion. Nah, si kakaknya ini ya kan penuh variasi hidupnya gitu ya. Nah si kakaknya, wah aku kok masa hidup kok seperti itu, kok aku seperti adik saya lah, tak nyoba. Nah dilalah, apa dilalah itu ya? Adik yang maksiat terus itu punya keinginan seperti kakaknya, gitu ya. Dia mau menuju tempat kakaknya. Kakaknya berpikir, wah iya saya mau seperti adik saya lah sewaktu-waktu masa seperti ini terus. Nah, ternyata kedua-duanya ini mati dalam perjalanan.
kakaknya dalam perjalanan menuju tempat adiknya, adiknya dalam perjalanan menuju tempat kakaknya. Sekarang yang mati dalam kebaikan yang mana? Nah, adiknya yang maksiat 40 tahun mati dalam tujuan baik, husnul khotimah. Sementara kakaknya yang ibadah 40 tahun mati dalam tujuan maksiat. Nah, kan sama-sama gak tahu, ya bang enggak? Akhirnya si kakaknya yang ibadah 40 tahun su'ul khotimah, adiknya yang maksiat 40 tahun mati husnul khotimah. Nah, kan sama. Untuk yang disyukuri dan dikufuri langsung. Untuk yang disyukuri mungkin dari Ma'iyah ini kita merasa bahagia yang pertama, dan ya mendapatkan saudara-saudara baru seperti saya yang baru 3 kali ini, tapi sudah merasa dekat dengan teman-teman di sini. Unjuk kok kan? Sudah merasa dekat, sudah seperti keluarga. Dan mungkin yang kedua adalah yang patut disyukuri adalah ketika kita sudah di luar dari Ma'iyah, dalam artian mungkin ketika kita sedang setelah sholat atau mungkin lagi pub, di situ kita merenung, diam. Biasanya kan kalau sambil merenung, di situ benar-benar merasakan, ya Allah, ternyata Engkau itu begitu mencintaiku. Ya Allah, ternyata Engkau itu begitu besar cintamu terhadapku. Dengan kebahagiaan yang sederhana ini bisa ikut Ma'iyah. Terus biasanya ngandikane Mbah Nun, ya Gusti Allah dan Rasulullah itu mencintaimu, dan itu benar-benar terasa ketika kita sudah di luar, ketika kita nggak berada di majelis ini, ketika kita sedang merenung sendiri betapa kita itu menghargai nikmat Allah yang luar biasa dengan bahagia-bahagia yang sederhana. Dengan bisa kumpul di sini, udah merasakan bahagia, itu benar-benar nikmat yang tak terhingga. Definisi bahagia. Yang kedua, di Ma'iyah kita mendapatkan sudut pandang baru. Kita berma'iyah membuat lingkaran di mana menyatukan sudut-sudut sehingga menjadi lingkaran yang tanpa sudut. Di situ kita benar-benar merasakan ada pandangan baru yang bisa kita terima, yang bisa kita pahami. Oh, ternyata ada paham baru atau way of thinking, cara berpikir yang benar-benar beda dan bisa kita terima. Seperti tadi Mas ya, Rohman dan Rohim, kaki dan kemampuan untuk berjalan. Sebuah pemikiran yang benar-benar penafsiran, pemahaman yang baru yang mungkin kita melihatnya, oh iyo gitu, baru ngeh saat kita benar-benar Ma'iyah. Dan seperti yang tadi saya bilang, bahagianya ketika kita dapat saudara baru, teman-teman baru, keluarga baru, dan kemudian mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang, mungkin tadi Mbah Nun sempat membahas corona, sebuah pengetahuan buat kita yang mungkin biasanya ala corona apa sih, yang biasanya enggak mempedulikan info, yang enggak mempedulikan seperti itu, yang hanya sibuk kerja dolan turu mangan, dan mendapatkan pengetahuan baru, juga mendapatkan ilmu yang baru seperti ilmu wirid yang biasanya panjang-panjang dan cuma Al-Latif 129. Oke, itu simpel. Dan itu benar-benar bisa berguna. Nah, itu bagi saya itu adalah sebuah syukur yang benar-benar luar biasa ketika kita berma'iyah. Padahal saya baru 3 kali ini. Untuk yang kufur, untuk kufurnya mungkin lebih ke
biasanya sih saya bertemu dengan teman-teman bukan hanya dari yang seperti ini, cuma dari status-status yang dibuat, dari postingan-postingan. Mereka mengaku, aku loh Cah Maiyah. Maksudnya, iya, sebuah apa ya, kayak perlu pengakuan. Jadi memang harus ya perlu diakui kalau Cah Maiyah. Bukannya yang penting itu kita bermanfaat. Sebuah pengakuan, sebuah keakuan itu kan sebenarnya nggak ada. Yang penting kita bermanfaat. Yang penting Banu selalu bilang yang penting outputnya. Kita bisa bermanfaat dengan sesama, dan itu yang lebih penting. Bukan sebuah emblem, sebuah identitas